suster, frater, dan saudara-saudari yang terkasih, memperingati 40 hari Romo Tandjo berpulang kepada Bapa di surga, saya mengingat satu hal dari Romo Tandjo selama kebersamaan bersama beliau di komunitas Kepanjen 9 Surabaya, yaitu kepedulian beliau kepada orang kecil dan yang berkesusahan. Dan saya meyakini ini hal yang besar dari Romo Tandjo, bahkan menjadi keutamaan beliau. Mengapa saya yakin seperti ini? Karena kepedulian kepada orang kecil dan berkesusahan itu tetap muncul dan selalu muncul di saat-saat beliau sudah usia lanjut, di saat-saat sudah paripurna tugas. Mulai dari beliau masuk ke komunitas Kepanjen masih dalam kesadaran penuh bahwa beliau sudah tidak lagi bertugas. Beliau masih, saya lihat, membantu orang-orang yang memang perlu mendapatkan bantuan. Dan ketika sudah mulai hanya bisa duduk di kursi roda, lalu beliau juga terkadang minta tolong, ya. Ini tolong kirimkan uang untuk ini yang perlu. Dan tidak berhenti di situ. Ketika beliau sudah mulai berkurang kesadarannya bahwa beliau sudah tidak bertugas lagi, ya dalam kondisi lalu pembicaraan, omongan bisa kesana kemari, melantur dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan kepedulian pada orang kecil dan berkesusahan itu masih terdengar. Suatu saat saya berjalan melintasi kamar beliau dan saya mendengar beliau berteriak, ya dengan suara yang tentu tidak sekeras ketika beliau masih segar. Halo, 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 ya terus. Kok ini kok enggak ada yang masuk. Lalu saya coba masuk dan memang beliau sedang sendirian. Lalu, ada apa Romo? Ini saya harus ke kantor polisi. Loh kenapa? Iya tadi saya ditelepon polisi. Ini katanya ada anak yang habis dipukuli, perlu pertolongan, ya. Lalu ya karena sudah mengerti situasinya, saya, oh Romo sudah beres, ya. Saya sebut saja, tadi Romo Prianto sudah membereskan. Oh iya sudah beres, iya, oh iya sudah, terima kasih, ya. Sudah tenang beliau. Seringkali juga di ruang kumpulnya para Romo Sepuh, ya, itu juga satu saat, ini saya mau ketemu pimpinan, ya, beliau bilang begitu. Kenapa Romo, ada apa? Ini saya mau titip uang, ini untuk membayari anak-anak, SPP anak-anak itu, ya. Oh ya Romo beres, nanti serahkan saya. Tidak, saya mau ketemu pimpinan, ya. Jadi, oh ya Romo nanti saya panggilkan sebentar ya Romo, ya. Iya. Saudara, dalam kondisi yang bahkan sudah tidak menyadari sepenuhnya dirinya, ungkapan-ungkapan kepedulian kepada orang kecil dan yang perlu pertolongan itu sungguh nyata dalam diri Romo Tandjo. Dan bagi saya ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sesuatu yang mendarah daging dalam hidupnya, dalam hati, pikirannya. Dan inilah keutamaan beliau. Keutamaan yang saya yakin keutamaan yang besar dari Romo Tandjo sebagai seorang Vincentian, sebagai seorang imam
Imam Vincentian, yang betul-betul lalu peduli pada orang kecil dan yang berkesusahan. Tidak hanya selama 2 tahun bersama beliau di komunitas Kepanjen, saya juga mendengar beliau memang banyak membantu ketika masih membantu dan peduli sungguh pada orang-orang kecil dan berkesusahan selama beliau masih bertugas. Saudaraku yang terkasih, dari satu hal yang saya perhatikan, saya amati ini, lalu juga menjadi permenungan saya, lalu menyemangati saya dan tentu untuk kita semua, supaya selama kita masih muda atau masih merasa muda, segar, sehat, kita kejar dan perjuangkan keutamaan kita, supaya itu menjadi kesaksian dan teladan hidup kita. Tidak hanya ketika kita masih bisa melakukan itu, tetapi bahkan ketika kita sudah kehilangan kesadaran kita sepenuhnya akan siapa diri kita. Yang muncul, terungkap dalam semua ucapan atau apapun dari diri kita adalah keutamaan itu. Dan Romo Tandjo memberikan kesaksian dan keteladanan itu. Keutamaan, kepeduliannya yang besar kepada orang kecil dan berkesusahan. Merefleksikan dari Injil yang kita dengarkan tadi, saya percaya sungguh Romo Tandjo adalah orang yang sederhana, yang rendah hati, selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga seperti yang kita dengar tadi, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kesederhanaan, kerendahan hatian Romo Tandjo di hadapan Tuhan membuahkan belas kasih Tuhan untuk membuka misteri-misteri kerajaan surga, untuk lalu mengaruniakan kekuatan, ketekunan kepada Romo Tandjo untuk selalu mencinta dan mencinta, khususnya kepada kaum kecil dan berkesusahan. Perjuangan, saya percaya, terus dialami oleh Romo Tandjo, pergulatan juga. Dan seturut sabda dari Injil yang kita dengar tadi, tentu saya percaya juga Romo Tandjo menyerahkan beban-beban itu kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberikan kelegaan seperti yang Tuhan sabdakan. Kepada Romo Tandjo kami mengucapkan terima kasih atas kesaksian dan teladan Romo selama hidup Romo, bahkan sampai masa tua dan akhir hidup Romo. Selamat berbahagia di dalam kerajaan surga. Dan semoga kami semua yang masih tinggal di dunia ini berjuang terus untuk meraih keutamaan yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan tunjukkan untuk kami jalani. Amin.